Hi guys, welcome back to the Green Podcast. Gue hari ini bukan bertemu sih, ditemanin ya dengan teman gue pas SMA namanya Amuba Protozoa zaman purba. Nggak kidding guys, namanya Nidia Aritonang. Dan hari ini kita ngomongin apa ya? Ngomongin hal yang agak berat sepertinya. Validasi. Dari validasi, udah kayak lagunya Hindia guys. Asik. Bodoh amat. Aduh. Kenapa gue ngundang Nida hari ini? Karena pas kapan tahu gue ngeliatin Instagram dia, wah dia sudah mulai jenuh sekali sepertinya di Instagram story dia menaruh saya lelah memiliki teman-teman banyak tapi fake semuanya. Saya tidak perlu mencari validasi dari orang-orang lagi. Saya tidak memerlukan teman. Aduh. Jangan dibongkar di sini, Pak. Saya malu. Padahal dia naruh itu sebagai unek-unekan, tapi gue ngebacanya kayak goblok. Ya, lu emang kayak gitu. Selalu. Ya gue emang orang yang gak pedulian kan. Dan akhirnya Anda mulai menjadi tidak pedulian juga dengan opini-opini dan validasi dari orang. Betul. Jadi emang kenapa lu awalnya tuh mencoba mencari validasi dan pengakuan dari orang lain tuh awalnya kenapa lu pengen begitu? Karena awalnya cuma semata-mata biar semua orang tuh suka sama gue. Jadi kayak memperbanyak teman gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin kita cari validasi dengan cara menjadi orang yang disukain sama orang banyak gitu. Kita ikutin, bukan maksudnya ikutin stalking ya, itu seram sekali. Maksudnya kita ikutin dia sukanya tuh apa, nah terus kita pelajarin tuh. serius. Apa ya bilangnya bahasa gaulnya tuh JB gitu. Jadi kita kayak ngelihat, oh dia tuh sering ngomongin apa sih, terus kita kayak mencoba pelajarin, oh gini. Nah terus akhirnya jadi kayak, oh ya udah, kita ikutin. Nah awalnya tuh orang pada kayak, wih gila keren juga lu tahu selera musiknya kayak gini. Nah awalnya doang tuh. Pertengahan sampai akhir udah kayak, aduh capek juga kayak, ini bukan gue banget gitu. Jadi kayak ya udahlah bodo amat kalau mau orang ninggalin gue karena selera musik atau apa yang mereka nggak suka beda dari gue, jadi kayak ya udah bodo amat gitu. Emangnya lu bilang tuh awal tengah akhir, emang awalnya kapan lu mulai begini? Jujur pertama kali tahu itu pas kuliah. Jadi lu mulai mencari validasi pas mulai kuliah? Nggak dari SMA lu nggak ada nyoba-nyoba nyari validasi itu SMP SMA dari teman-teman SMP? SMP SMA tuh kayak apa ya? Kayak masih banyak gitu loh yang mau berteman. Ngerasa nggak sih? Enggak sih, gue enggak sih. Atau lu enggak? Gue enggak sih. Oke, kita beda sinyal, beda aliran. Ya gue gitu sih. Jadi kayak pas kuliah tuh baru berasa banget harus jadi kayak orang yang seperti ini biar diterima gitu. Kalau enggak ya udah. Awalnya gitu. Ya tapi gue pas awal kuliah tuh pas baru 2 bulan pertama tuh gue nyoba banget fit in sama beberapa kelompok kan, gue cari-cari tuh kelompok mana sih yang pas sama gue. Ya. Terus gue coba-coba ya karena yang gue bilang gue cari apa yang mereka suka dan segala macam, berarti kayak lama-kelamaan I don't give a damn man. Kayak ya iya kan? Iya, people don't like me ya udah gitu, bodo amat. Lu juga gue lihat awal-awal punya banyak teman kan kuliah. Sekarang juga gue masih banyak sih teman-teman nongkrong, cuma beda kelompok aja. Enggak, yang waktu itu lu pernah cerita yang kayak pada apa ya, kayak nganggap lu tuh kayak, ih apaan sih kok lu kayak gitu sih, ya nggak sih? Pasti ada orang kayak gitu.
ada aja orang begitu ada. Tapi Makanya. pas awalnya gue pikir-pikir kayak pas pertama itu mulai terjadi gue pikir kayak ya apa emang gue salah apa gitu, tapi lama-lama gue pikir ya udah bodo Nah, amat, ya gue bodo kayak amat. gitu. Gue gue yang kayak apa ya? Pas gue memutuskan untuk kayak gue capek lah kayak pretending jadi orang yang disukain sama orang lain gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah gue jadi diri gue sendiri, bodo amat kalau misalnya ada orang yang kayak kok lu kayak gitu sih, lu kayak gini sih, ya udah bodo amat, ini kan gue gitu loh. Nah, gue awalnya kayak gitu, banyak Lu bukan gini banyak. dari kuliah, gue dari gue SMP juga udah begitu masalahnya. Tidak akan komen. Pergaulannya beda, cok. Gila lo Iya, iya. orang-orang kan pada data apa pada ngeliatin gue kayak apa nih orang beda banget sendiri, gue kayak ya udah emang lu Iya. beda gitu. Gue nggak gue tidak gue menolak untuk menjadi seperti kalian, menolak gue, bukannya tidak Iya, mau, iya. gue menolak. Iya. Sampai di sekolah juga gitu ya, Sampai sekolah juga begitu. pelajaran. Betul Sampai sekali. sampai guru-guru tuh kayak, ini Ini Greenspan kenapa ini? Pemberontak sekali. pada akhirnya itu tidak mendefine apa masa depan gua kan, jadi kayak ya udahlah bodo amat. Iya, bener sih, bener. Terus Kayak capek ya. iya gua nggak tahu sih dalam kasus tuh gimana ya, tapi kalau dalam kasus gua yang masalah mencari validasi seperti ini, I am one of the fortunate people yang kayak karena banyak kelompok itu gue bisa nyoba-coba masuk-masuk dulu ke kelompok-kelompok tongkrongan, ngerti gak sih? Jadi kayak gue Iya, nggak ya. nggak berpatok pada satu tongkrongan terus gue mencoba masuk situ terus. Kalau gue nggak cocok, gue keluar, gue pindah ke sini. Ntar gue nyari yang pas. Lu pas kuliah gitu juga sih? Apa jangan di kampus gue doang lagi ada gitu? Gue juga gitu sih, di pas kuliah juga gue mencoba untuk kayak apa ya, berteman dengan semua orang gitu. Maksudnya berteman dengan semua orang yang kayak yang gue rasa asik nih orangnya gitu. Tapi lama kelamaan kayak ya udahlah bodo amat gitu, punya temen ya udah syukur, nggak punya ya udah gitu. Untuk memberi sedikit konteks ya bagi yang menonton slash mendengar ini, Nidia ini itu adalah murid psikologi, Iya. mahasiswa psikologi. Nah, Anda bisa lihat dari cara rambutnya dan cara dia berpakaian, memang dia tuh pengen sedikit-sedikit agak psikopat seperti ya, pengen mencari tahu, membaca-baca pikiran-pikiran orang tuh dan perasaan-perasaan orang. Soon Tun, gue tun. bakal jadi Dokter Strange. Dokter Anjay. Dokter Strange insecure ngeliat lu. Rambut dia tidak seperti Anda soalnya. Iya sih, bener. Terus apa? Apa nih? Kenapa lu melampiaskannya tuh di sosial media? Kenapa lu nggak ngomong langsung ke orangnya gitu atau gimana? Ngerti gak sih maksud lu? Gue Kenapa lu nggak gue konfront tuh orangnya? pertama kali, maksudnya melampiaskan di sosial media, maksudnya dalam bentuk sindiran gitu ya. Iya, kenapa lu nyindir di sosial media? Kenapa lu nggak langsung ngomongin aja ke orang? Gue awalnya tuh kayak nyindir, biar orangnya tuh kayak apa ya, ngerasa gitu, oh gue kayak gini ya, nah terus segera introspeksi, nyatanya tuh enggak. Nah kalau udah dia mikir kayaknya gue nggak kayak gitu deh, maksudnya tetap kayak doing their thing gitu loh, ya gue tegur kayak lo tuh jangan kayak gini-gini, gue nggak suka. Tapi kalau tetap kayak gitu ya udah gue tinggalin, kayak capek aja gitu sih. Gue nggak kayak cuman nyindir-nyindir gitu doang, nggak. Maksudnya ada saatnya juga gue bakal kayak negur ke orang gitu. Emang lu nggak takut dibilangin kayak apaan sih lu sok righteous banget, sok menghakimi orang banget, nggak takut lu bilang gitu? Ya, gue awalnya tuh takut gitu ya dibilang gitu, tapi kayak lama kelamaan kayak ya bodo amat. Ya Selamat udah ini datang, selamat datang di hidup saya. Ini dia, selamat datang di hidup saya. tidak. Kayak gue kemakan omongan gue sendiri nih. Gue dulu waktu SMA kayak, kok bisa ada orang kayak Green? Sekarang saya berada di kehidupan Anda. Gue emang dari dulu tuh
apa lu coba lu bayangin lu apa anak orang yang punya jabatan lah di sekolah kan istilahnya, terus ditaruh di sekolah itu. Nah lu kan banyak ekspektasi orang seperti apa ya, pada akhirnya gue kayak fuck it man. gue tidak, I'm not defined by my parents or by how people think of me. I can be who I want. Makanya gue juga sebenarnya gue sering nyindir orang di Instagram, cuma tidak ada yang mengerti sindiran-sindiran saya. Tidak ada. Makanya yang itu yang dipilih itu yang mudah dimengerti orang gitu. Anda tuh terlalu puitis, orang tidak mengerti. Tidak selevel dengan Anda. Tapi kadang gue nyindir tuh apa, kadang gue nge-repost post di Instagram atau di story itu tuh sebenarnya ada tujuan nyindir. Iya, cuma tidak ada juga yang sadar, terus dilakukan aja. Justru kadang nih orang yang gue sindir dengan menaruh post itu, dia malah nge-reply dan ketawa, hahaha, dibales, apaan sih ini orang, gue bilang ini soal lu, kenapa lu yang ketawain, goblok. Gue bisa relate, sumpah gue bisa relate. Dan gue kayak masih nggak enak kan, kayak gue bilang ini sebenarnya postingan ini buat lu, kan maksudnya kayak loh kok kayak gitu, yang tadi dia balas kayak happy ketawa kan, dikira gue nyindir orang, ya gue balas aja ketawa, wk lucu ya gitu, padahal buat dia, karena gue nggak tega orangnya, nggak mau menghancurkan suasana orang lain gitu. Ini pilih untuk diam dan memilih waktu yang tepat untuk membicarakan tentang hal itu gitu. Emangnya lu nggak, ini kan kita mungkin kita ngomong gini karena apa, masih awal aja, kita masih dianggap muda kan, masih dibilang berapa sih, 20 tahun 19 tahun. Lalu nggak takut tuh ke depannya tidak ada koneksi setelah misalkan lu lulus, nggak takut lu tidak memiliki teman dan referensi dalam mencari kerja, nggak takut lu? Ya itu nantilah ya, kalau udah merasa aduh kok gue nggak diterima kerja, baru deh lu baik-baikin orang dah tuh. Nggak lah. Ngejilat lagi. Nggak. Bercanda. Maksudnya pasti sih 1 atau 2 orang teman yang kayak bener-bener apa ya, deket sama lu sampai sekarang gitu loh. Ada kan? Ada, tapi gue dari SMA tuh. Atau nggak ada nih? Gue ada teman dari SMA, tapi yang gue udah kenal dari kecil juga. Ya udah, maksudnya kayak ya lu jaga pertemanan lu dengan mereka gitu loh. Ya kalau misalkan emang lu gak punya banyak temen, ya udah. Tapi kayak temen lu yang kayak ada 1-2 orang itu ya lu jaga terus, ya siapa tahu kan mereka bisa kayak ngasih lu kerjaan lah atau apalah gitu-gitu kan. Ya masa enggak sih? Jadi lu jadi kerja sama temen dong. Gimana? Lah. Maksudnya kayak jangan kayak mengharapkan imbalan juga dari pertemanan lu itu. Jadi kayak jalanin aja gitu loh. Gitu, masuk akal sih. Iya kan. Jadi sekarang atau nggak lu bisa sekarang apa? Lu bisa bilang secara pasti lu punya berapa, dalam tanda kutip, teman? Lu punya berapa teman dalam tanda kutip sekarang? Bisa lu hitung pakai jari nggak? Kalau teman yang tanda kutip itu banyak. Kalau teman yang nggak tanda kutip, kalau teman-teman ya paling cuman berapa ya, 2-3 orang di kampus. Iya, enggak, di luar kampus malah, kayak teman SMP, teman SMA gitu. Jadi lu di kampus sendiri dong? Gue di kampus ya kayak ada teman yang akrab-akrab, cuman enggak kayak teman deket gitu loh, ngerti nggak sih? Cuman teman yang kayak akrab buat main doang. Ada jadinya. Emang lu nggak kesepian gitu, nggak ngerasa kesepian? Karena sering sekali. Wah. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow gue on social media. Thanks for watching and see you in the next video.